Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Ibrahim Balini Sepang, NIM 2167201002. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah teori-teori politik. Bahasan pertama adalah teori politik. Teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar, fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Adapun tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Menurut Thomas P. Jenkins, ada dua macam teori yang dia paparkan. Teori yang pertama, teori mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik atau norms for political behavior. Yang kedua, teori yang membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori yang dinamakan non-valuational atau value free. Konsep-konsep yang akan dibahas dalam teori politik mencangkup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya. Filsafat politik, teori politik empiris, dan ideologi politik. Yang dimaksud ialah dalam ilmu politik, filsafat politik lebih diartikan sebagai sebuah cabang ilmu yang berusaha mencari penjelasan berdasarkan rasio tentang metafisika dan hakikat mendapat ilmu pengetahuan atau epistemologi. Sebagaimana dikatakan oleh Budiarjo, teori politik yang sistematis ini tidak memajukan pandangan sendiri tentang metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Dengan perkataan lain, teori politik sistematis ini tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi mencoba mewujudkan norma-norma itu ke dalam suatu program politik. Teori politik empiris. Secara singkat, teori politik empiris adalah generalisasi yang terdiri dari hubungan antar konsep yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun hubungan antar konsep non-kausalitas yang tujuannya untuk menjelaskan fenomena politik itu. Ideologi politik yang berisi nilai-nilai dan ide-ide membingkai cara berpikir dan perilaku politik seseorang yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi. Menurut Makridis 1983, sumber dari ideologi politik tidak lain dan tidak bukan adalah filsafat politik dan teori politik. Masyarakat yang telah percaya terhadap nilai-nilai atau ide-ide tertentu memaksakan teori politik ataupun filsafat politik yang mengandung nilai-nilai tersebut untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat tersebut. Baik, pembahasan berikutnya adalah atribut-atribut pembentukan teori politik. Terdapat beberapa jenis variabel, antara lain terdiri dari variabel terikat atau dependent variable, variabel bebas, independent variable, variabel yang mendahului
atau antecedent variable dan intervening variable. Dalam sebuah penelitian tentang desain kelembagaan dan kinerja demokrasi, dapat diasumsikan bahwa desain kelembagaan menjadi variabel bebas karena menentukan kinerja dan dari demokrasi. Atau dalam hal ini, kinerja demokrasi bertindak variabel terikat. Di samping kedua variabel yang saling mempunyai hubungan sebab akibat tersebut, terdapat variabel yang tidak secara langsung, tetapi diperlukan untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel. Variabel jenis ini disebut sebagai intervening variable. Sebagai contoh, korelasi yang positif antara pendapat individu dan tingkat kesehatan seseorang dijelaskan dengan adanya pengeluaran asuransi kesehatan sebagai intervening variable. Konsep-konsep yang membentuk teori politik. Pengenalan secara singkat mengenai konsep-konsep sangat penting agar mahasiswa dapat mendalami di sepanjang pembelajaran ini. Adapun konsep-konsep yang akan dibahas mencakup antara lain kekuasaan, otoritas, dan legitimasi, negara, kelas, dan elit, pilihan-pilihan rasional, modernisasi pembangunan, dan ketergantungan, civil society, gerakan sosial baru, dan feminisme, transisi demokrasi, representasi, dan demokrasi. Berikutnya kita akan membahas tentang kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemilik kekuasaan. Dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa inti atau substansi dari kekuasaan itu sendiri adalah hak untuk meminta atau bahkan memaksa orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang berkuasa. Berikutnya, otoritas. Kekuasaan tidak hanya memiliki kemampuan agar yang dikuasai memenuhi keinginan yang berkuasa, namun juga disertai dengan hak untuk melakukan hal tersebut. Itulah otoritas atau kewenangan. Ini yang membedakan antara kekuasaan dengan wewenang, yakni adanya hak yang diakui. Yang berikutnya, legitimasi. Legitimasi didefinisikan sebagai wewenang yang tidak saja dianggap secara hukum, namun juga mendapat pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat. Dari definisi ini berarti cakupan wilayah legitimasi lebih luas, dalam arti pihak yang dikuasai lebih besar lagi dibandingkan dengan kekuasaan atau wewenang. Legitimasi lebih sering diajukan kepada eksistensi sebuah pemerintahan. Demikian presentasi video dari materi teori politik pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.